Shalom, salam ke podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar mengapa Allah mengizinkan bencana alam, misalnya gempa bumi, angin tofan, atau tsunami. Mengapa Allah mengizinkan gempa, angin tornado, tofan, tsunami, taifun, longsor, dan bencana alam lainnya. Tragedi tsunami yang menimpa Asia termasuk yang baru-baru di Myanmar dan negara Asia pada akhir tahun 2004, tofan Katrina pada tahun 2005, dan di bagian tenggara Amerika Serikat dan longsor di Filipina tahun 2006 membuat banyak orang mempertanyakan kebaikan Allah. Apabila bencana alam diungkapkan dalam istilah perbuatan Allah, acts of God, namun Allah tidak pernah dipuji selama bertahun-tahun berabad-abad ketika cuaca sedang bagus. Allah menciptakan seluruh alam semesta dan hukum-hukum alam. Kejadian 1 ayat 1. Kebanyakan bencana alam adalah akibat dari hukum-hukum alam itu. Tofan, taifun, tornado hanyalah akibat dari bertumbuhnya pola cuaca yang berbeda. Gempa bumi adalah akibat dari bergesernya lempengan bumi. Tsunami diakibatkan oleh gempa bumi di bawah permukaan laut. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus menyatukan seluruh alam semesta. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Dapatkah Allah mencegah bencana alam? Sudah tentu. Apakah kadang-kadang Allah mempengaruhi cuaca? Oh ya, Ulangan 11 ayat 17, Yakobus 5 ayat 17. Apakah kadang-kadang Allah menggunakan bencana alam sebagai hukuman atas dosa? Iya. Lihat Bilangan 16 ayat 30 sampai 34. Kitab Wahyu menggambarkan banyak peristiwa yang jelas-jelas digambarkan sebagai bencana alam. Wahyu 6, Wahyu 8, dan Wahyu 16. Apakah setiap bencana alam merupakan bagian hukuman Allah? Sama sekali tidak. Sama halnya Allah mengizinkan orang jahat melakukan kejahatan, Allah mengizinkan bumi memperlihatkan konsekuensi dari dosa terhadap ciptaan. Roma 18 ayat 19 sampai 21 memberitahukan kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kejatuhan umat manusia dalam dosa berdampak pada segala sesuatu, termasuk alam semesta yang kita huni. Segala yang ada dalam ciptaan ini takluk kepada kesia-siaan dan kebinasaan. Dosa adalah penyebab utama dari bencana alam, sama seperti dosa mengakibatkan adanya kematian, penyakit, dan penderitaan. Kita memahami bagaimana bencana alam terjadi yang tidak dapat kita pahami mengapa Allah mengizinkan itu terjadi. Mengapa Allah mengizinkan tsunami membinasakan lebih dari 225.000 orang di Asia? Mengapa Allah mengizinkan tofan Katrina menghancurkan rumah dan ratusan ribu orang? Apa yang kita tahu hanyalah Allah itu baik. Ada banyak mujizat ajaib dan berbagai bencana alam yang mencegah hilangnya lebih banyak nyawa. Bencana alam mengakibatkan jutaan orang mengevaluasi kembali prioritas hidup mereka. Uang ratusan juta dikirim untuk membantu orang-orang yang menderita. Pelayanan-pelayanan Kristen memiliki kesempatan untuk membantu, melayani, memberikan konsultasi, berdoa, dan memimpin orang kepada iman keselamatan dalam Kristus. Allah mampu. Allah juga bisa menghasilkan buah yang baik dari tragedi-tragedi yang menyedihkan. Roma 8 ayat 28. Itulah tentang mengapa Allah mengizinkan bencana alam.